Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktar ini, pemirsa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Berita pertama mengenai Komisi 5 DPR RI yang menilai pentingnya batasan waktu dalam menggunakan tenaga kerja asing. Dan di samping itu pemerintah diharapkan dapat membangun balai latihan dan pendidikan bagi pekerja lokal di pembangunan ibu kota negara sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas. DPR RI mengkritisi kebijakan pemerintah yang akan menggunakan tenaga kerja asing sebagai pengawas dalam proyek pembangunan ibu kota negara. Pemerintah seharusnya dapat memaksimalkan potensi sumber daya manusia lokal. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae menyayangkan langkah pemerintah yang akan menggunakan tenaga kerja asing sebagai pengawas pembangunan mega proyek IKN. Proyek dengan total anggaran hampir 24 triliun rupiah dari APBN ini seharusnya dapat memberikan banyak manfaat bagi tenaga kerja lokal, khususnya di bidang konstruksi. Ridwan Bae menyebut perlu ada batasan waktu dalam menggunakan tenaga kerja asing. Bahkan, pemerintah disebut perlu membangun balai latihan dan pendidikan bagi pekerja lokal di IKN, sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas. Terbaik tentunya memakai tenaga pengawas dari dalam negeri, karena itu akan sangat bermanfaat buat negeri kita. Cuma kita juga tidak bisa menghambat kalau ada pandangan dari pemerintah, ada hal-hal yang sangat prinsip yang perlu dilakukan oleh tenaga pengawasan dari luar. Saya pikir itu juga bukan hambatan. Kita tidak bermaksud melarang atau menolak. Mungkin kita masih ada kurang tenaga misalnya di Indonesia. Oleh karena itu kita memberikan dukungan tapi dengan catatan. Catatannya adalah terbaik itu mesti ada batasan tahun. Komisi 5 menilai rencana penggunaan TKA sebagai pengawas proyek ini merupakan tamparan besar bagi Kementerian PUPR. Hal ini dinilai sebagai kegagalan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR dalam menyediakan SDM konstruksi yang mumpuni. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 menegaskan rancangan Undang-Undang Kesehatan disusun oleh kepentingan masyarakat dan sepenuhnya pro terhadap tenaga kesehatan. Komisi 9 DPR RI memastikan rancangan Undang-Undang Kesehatan akan sepenuhnya pro terhadap tenaga kesehatan. Menanggapi banyaknya protes dari berbagai organisasi profesi, Komisi 9 menekankan rancangan undang-undang ini justru memberikan berbagai kemudahan dan efisiensi kepada para tenaga kesehatan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI sekaligus Ketua Tim Panja Rancangan Undang-Undang Kesehatan Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan, DPR RI telah melibatkan partisipasi publik dalam penyusunan dan penyempurnaan rancangan undang-undang ini, termasuk organisasi profesi, salah satunya Ikatan Dokter Indonesia. Emmanuel menegaskan undang-undang yang berbentuk omnibus ini disusun untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk merugikan pihak tertentu. Yang saya mikir negara ini, bangsa ini, rakyat Indonesia, pasien kita. Dokter tetap hidup, bidan tetap hidup, perawat tetap hidup. Nggak ada yang mati dengan ini undang-undang. Saya pastikan nggak ada yang mati. Tapi kita semua harus memperjuangkan ini semua dengan semua risiko. Ada yang harus kita korbankan dalam undang-undang ini. Pasti ada. Kenyamanan pengurus ini pasti hilang di sini. Karena ini yang menjadi masalah sebenarnya. Kalau kita mau buka-bukaan, ada di sini sebenarnya. Ada kenyamanan banyak pengurus-pengurus besar ini di berbagai organisasi ini yang kemudian akan hilang kalau ini memang berjalan. Karena itu dicabut, diambil. Pada 19 Juni 2023 lalu, Komisi 9 DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati rancangan Undang-Undang Kesehatan untuk dibawa ke rapat paripurna. Namun, pro kontra soal rancangan undang-undang tersebut hingga kini masih terjadi. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI mendukung adanya sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ini. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di TVR 09. Komisi 10 DPR RI menilai jalur zonasi pada penerimaan peserta didik baru dapat mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan dan juga meminimalisir potensi suap dan kecurangan dalam proses PPDB. Komisi 10 DPR RI mendukung adanya sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2023. Hal ini penting untuk menghilangkan eksklusivitas sekolah dan melakukan pemerataan akses pendidikan kepada seluruh calon siswa tanpa kesenjangan kesejahteraan dan kualitas pendidikan. Jalur zonasi merupakan salah satu jalur pendaftaran PPDB yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang tinggal di wilayah zonasi sekolah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Anggota Komisi 10 DPR RI Iliza Sa'aduddin Jamal menilai jalur zonasi memberikan kesempatan pada para calon peserta didik untuk memilih sekolah terdekat dari tempat tinggalnya dan menghapuskan eksklusivitas serta diskriminasi sekolah. Jangan sekolah itu menjadi eksklusif hanya bagi orang-orang yang mampu, punya kemampuan ekonomi, punya kemampuan intelijensi, tapi kemudian tidak mementingkan hak-hak kemanusiaan. Jadi kenapa zonasi itu dibuat? Agar kesejahteraan itu juga sama gitu. Jadi nggak ada perbedaan antara yang mampu dan tidak mampu dari sisi ekonominya. Lebih lanjut, Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda menilai beberapa daerah seperti DKI Jakarta membutuhkan modifikasi kebijakan, khususnya penambahan alokasi APBD untuk menambah kuota rombongan belajar. Jadi semua sekolah bisa diakses oleh siswa, baik yang mampu maupun tidak mampu. Pada konteks membangun kesetaraan ini PPDB sebenarnya relatif bisa kita terima. Ferdian dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI menilai bahwa pembangunan sinergi di masyarakat serta pengelolaan sektor pertanian yang berbasis wisata dapat memperkuat industri pertanian di Indonesia. Komisi 4 DPR RI mendorong Badan Standarisasi Instrumen Pertanian atau BSIP menciptakan industri pertanian yang kuat dengan mengembangkan bibit berkualitas dan inovasi produk perkebunan bagi masyarakat. Dalam kunjungannya, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Dedi Mulyadi, mendesak Kementerian Pertanian segera mendata kebutuhan bibit serta area perkebunan yang masih kosong. Menurutnya, lahan perkebunan perlu ditanami produk unggulan seperti kopi, kakao, dan teh. Ya risetnya harus terus ditingkatkan, kemudian riset kan harus berbasis produk, karena produk hilirnya harus segera dibuat pemetaan yang baik. Bikin contohnya nih, saya bilang ke daerah gundul nih, Sukabumi itu kan longsor terus, tanahnya kosong-kosong gundul-gundul, tanah negaranya banyak banget daripada jadi konflik, sudah negara mengambil alih untuk mengembangkan perkebunan rakyat. Sementara itu, PLT Kepala BSIP Fajri Jufri mengatakan, sesuai dengan masukan Komisi 4 DPR RI, ke depan BSIP akan terus melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam memproduksi bibit unggul dan berkualitas, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat, khususnya para petani. Dan konsumen dan produsen, inilah yang salah satu tugas dari BSIP ke depan dengan lembaga baru ini, Kementerian Pertanian, sehingga jaminan produk yang dihasilkan dari pertanian itu selain pasar domestik, kita bisa menembus pasar luar negeri. Itu target kita memang, karena arahan Pak Menteri
dengan hadirnya kelembagaan baru ini, kita mendampingi petani, kelompok tani, pelaku usaha, sehingga produk pertanian itu bisa diterima di pasar luar. Dari Provinsi Jawa Barat, Dodi TVR Parlemen melaporkan. Sebagai upaya untuk menurunkan angka stunting secara tepat, Komisi 9 DPR RI berharap adanya metode dan standar yang sama di seluruh Indonesia untuk mengukur serta mendeteksi stunting pada anak. Terkait masih tingginya angka stunting di Indonesia, Komisi 9 DPR RI menekan pemerintah untuk berkoordinasi dalam menentukan metode pengukuran dan program untuk menangani angka stunting guna menyelesaikan masalah stunting secara merata. Angka prevalensi stunting di Indonesia di tahun 2022 berada pada angka 21,6%. Angka tersebut dinilai masih tinggi jika dibandingkan dengan target prevalensi stunting Indonesia di tahun 2024 sebesar 14%. Terkait hal tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI Sri Meliana menyampaikan, untuk menurunkan angka stunting secara tepat, dibutuhkan metode dan standar yang sama di seluruh Indonesia untuk mengukur serta mendeteksi stunting pada anak. Jadi nggak bisa stunting itu diukur ada satu tempat menggunakan dacin, kemudian menghitung dengan sentimeter, kemudian ada tempat lain sudah menggunakan antropimeter yang digunakan memang untuk mengukur stunting. Jadi keberagaman cara pengukuran stunting ini menghasilkan keberagaman juga persentase stunting. Kami ingin pemerintah lebih serius lagi. Kalau memang ada alat yang secara tepat bisa mengukur stunting, maka turunkanlah alat itu ke semua desa di Indonesia. Jadi kalau sudah mempunyai metode dan alat yang sama untuk mengukur stunting, baru kita mendapatkan angka stunting yang benar, yang sama. Sri mendesak pemerintah harus mengevaluasi sistem penyaluran bantuan pemenuhan gizi kepada keluarga anak terdeteksi stunting sehingga Indonesia dapat terbebas dari stunting. Ferdian dan Helmi, TVR Parlemen melaporkan. Dalam tugas pengecekan, tim pengawas pelaksanaan atau tim Was Haji DPR RI tahap 1 menemukan ada kamar yang isinya untuk 5 orang. DPR RI menilai temuan tersebut membuat tidak nyaman jemaah dan DPR RI berharap nantinya fasilitas kamar jemaah haji ditingkatkan lagi. Informasinya akan kami hadirkan kepada Anda pemirsa sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. Kembali di TVR 09. DPR RI menjelaskan pada awal penyelenggaraan haji tahun ini telah banyak aduan yang disampaikan oleh jemaah haji. Salah satunya terkait masalah catering. Nah, untuk itu DPR RI berharap adanya peningkatan terkait dengan masalah catering tersebut dan fasilitas hotel jemaah haji ke depannya. Diharapkan semakin sedikit jemaah haji yang berada dalam satu kamar. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
pengawas pelaksanaan haji DPR RI tahap 1 sudah tiba di Madinah awal pekan ini. Tim WAS DPR juga sudah mengecek sebagian pemondokan dan catering jemaah haji 2023. Apa hasilnya? Pasca melakukan pengecekan pemondokan secara acak, tim WAS Haji DPR menemukan kamar hotel yang diisi 5 orang. Lokasi tepatnya berada di Gloria Hotel Al Fairos Al Masih, Madinah. Sebanyak 280 jemaah haji embarkasi Solo menginap di hotel ini. Ketua tim Ashabul Kahfi menilai penempatan 5 orang dalam satu kamar membuat tidak nyaman jemaah, apalagi hanya ada satu kamar mandi di tiap-tiap kamar tersebut. Ia menilai hal ini perlu dibenahi dan diatur kembali agar semua jemaah mendapatkan kenyamanan selama pelaksanaan ibadah haji. Menurutnya, jumlah maksimal dalam satu kamar penginapan idealnya hanya diisi 3 orang saja. Seperti jumlah jemaah per kamar, ya yang ada yang 3 orang, ada yang 4 orang, ada yang 5 orang, disesuaikan dengan luasnya kamar yang tersedia. Nah, harapan kami ke depan mungkin 3 orang itu sudah cukup ya. Kalau 5 orang saya lihat agak sempit gitu kan. Tapi mungkin karena kondisinya ya memang ya fasilitas yang tersedia hanya itu, ya kita bisa memahami. Pada musim haji yang akan datang, Kementerian Agama juga harus sedari dini bahkan jauh-jauh hari mempersiapkan pelayanan bagi jemaah haji kuota tambahan. Pasalnya, kesiapan sarana dan prasarana sangat diperlukan demi menunjang kelancaran khususnya bagi jemaah haji lanjut usia. Kalau untuk pemondokannya layak karena setara dengan bintang 3 ya untuk di Madinah. Kalau di Madinah kita masih yakin sangat layak. Rata-rata hotel di Madinah dekat dan layak karena baru semua. Jadi jemaah tidak ada yang komplain tentang hotel dan kamarnya. Tapi rata-rata diisi antara 4 dan 5. Ada yang tidak lancar tetapi mendadak sakit setelah datang di sini karena mungkin mereka belum prepare ya. Jadi nanti ke depan tentu akan kita pikirkan ke depannya evaluasinya agar supaya jamaah betul-betul mendapatkan ya perlindungan ya all in ya dari Komisi 8. Jangan sampai mendadak justru akhirnya mereka banyak yang sakit. Pada awal penyelenggaraan Haji 2023, Komisi 8 DPR kerap mendapat banyak aduan dari jemaah haji. Salah satunya terkait masalah catering. Namun, berbagai masalah itu berangsur telah dievaluasi dan dibenahi melalui koordinasi Kementerian Agama dan Tim WAS Haji DPR RI. Termasuk pelayanan catering di hotel yang terpantau sudah cukup baik dari sebelumnya. Tim WAS Haji DPR RI tahun 2023 dibagi dalam 2 tahap keberangkatan ke Tanah Suci. Saat ini, yang sudah berada di Madinah adalah Tim WAS tahap 1. Anggota DPR yang ada di Tim WAS tahap 1 adalah sebagai berikut. Diketahui, Tim WAS Haji DPR dalam kesempatan kali ini bertugas memantau langsung fasilitas, sarana, dan prasarana penginapan, catering, akomodasi transportasi, hingga fasilitas kesehatan yang didapatkan oleh jemaah haji asal Indonesia. Pemirsa, olahraga atau aktivitas fisik merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan, terutama di masa ini, di mana kita dituntut untuk dapat menjaga kesehatan dan kebugaran di tengah pandemik yang masih melanda. Betul sekali, Anggun. Berbagai olahraga dapat dilakukan, salah satunya yaitu olahraga bersepeda.
Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita saksikan setelah tayangan berikut ini. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 09. Pemirsa, meski pandemi sudah berlalu dan sudah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo sudah menjadi endemi, di sini bersepeda merupakan salah satu olahraga yang menjadi tren untuk bisa menjaga kesehatan. Tentunya digemari dari berbagai kalangan usia, selain karena ini merupakan olahraga ringan dan menyenangkan, bersepeda juga memiliki banyak manfaat pada kesehatan. Dan pemirsa, selain itu bersepeda ternyata juga dapat menjadi wadah dalam bersosialisasi dan bersilaturahmi maksud kami. Dan tentunya dengan adanya komunitas sepeda. Dan ternyata di sini komunitas sepeda ini juga dapat kita temukan di lingkungan parlemen. Nah, di sini pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Aktivitas fisik seperti olahraga merupakan salah satu hal penting yang diperlukan oleh tubuh dalam menjaga kesehatan dan kebugarannya. Selain kesehatan fisik, olahraga juga baik bagi kesehatan mental dan beragam manfaat lainnya. Salah satu olahraga yang mudah dilakukan dan digandrungi masyarakat masa kini yaitu bersepeda. Lebih dari sekedar tren, bersepeda juga merupakan salah satu cara terbaik untuk mengurangi resiko masalah kesehatan yang dapat dinikmati oleh orang dari berbagai usia. Lewat olahraga bersepeda ini juga, aktivitas bersosialisasi masyarakat yang sempat hilang sejak adanya pandemi mulai terjalin kembali. Salah satunya melalui komunitas sepeda. Nah, salah satu komunitas tersebut ternyata ada juga di parlemen loh guys. Komunitas sepeda tersebut adalah Komunitas Sepeda Parlemen atau Parle Cycling Community yang disingkat Parle CC.
yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Menarik bukan? Ingin tahu lebih detail? Yuk, mari simak ulasan selengkapnya berikut ini. Komunitas sepeda parlemen atau Parley Cycling Community ini secara sah diresmikan di Kompleks Parlemen, Gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020. Saat itu diresmikan langsung oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPR RI, Indra Iskandar. Tujuan didirikannya komunitas sepeda parlemen sebagai upaya untuk menjaga silaturahmi dan menjaga kesehatan pegawai di lingkungan DPR RI. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 saat itu, kesehatan menjadi sesuatu yang mahal dan berharga. Dengan olahraga teratur, diharapkan bisa menjaga kebugaran dalam menjalankan tugas rutinitas. Komunitas sepeda parlemen ini terdiri atas jajaran pegawai dan jajaran pejabat kesekjenan. Kedepannya, pihak kesekjenan akan menyediakan sarana khusus untuk segenap anggota DPR RI yang memiliki hobi bersepeda untuk kemudian bersama-sama melakukan aktivitas olahraga bersepeda atau yang familiar disebut dengan goes. Kegiatan goes ini nantinya juga akan dirutinkan loh. Hadirnya komunitas sepeda parlemen atau Parley CC di lingkungan Kesekjenan DPR RI semakin melengkapi beragamnya komunitas yang sudah ada terlebih dahulu. Parley CC dihadirkan khusus untuk mewadahi komunitas atau pecinta hobi sepeda di DPR. Nah, itu tadi seputar informasi terkait komunitas sepeda yang ada di parlemen. Ternyata selain menyehatkan, bersepeda juga dapat dijadikan sebagai wadah dalam bersosialisasi ya pemirsa. Pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Angga Natarini dan rekan saya. Saya Om Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.